Sudah 3 tahun ini aku usaha catering. Nerima dan melayani pesanan, mulai dari nasi kotak, prasmanan, sampai catering hajatan. Begitu halnya tentang kue, aku juga melayani pesanan mulai untuk acara keluarga sampai acara kenegaraan. Itulah sedikit keahlianku, bisa bikin macam-macam kue, serta berbagai masakan. Jangan salah guys, aku emang jebolan D3 Tata Boga. Hanya dulu, maksudku sebelum buka usaha ini, aku hanya ikut suami kerja di sebuah instansi pemerintah, sehingga jangkauan pesanan hanya sebatas teman atau acara-acara di kantor suami saja. Tapi kini suamiku sudah gak ngantor lagi setelah 4 tahun yang lalu mengalami musibah luar biasa saat perjalanan dinas ke luar kota. Alhasil, ia asih selamat, tetapi sudah tak bisa bekerja apa-apa. Musababnya, akibat musibah itu ia jadi lumpuh, karena tulang belakangnya bermasalah besar. Hampir tiap bulan kontrol, dan terus membutuhkan biaya yang luar biasa besarnya. Sementara, gara-gara semua itu, suami mengajukan pensiun dini, dan efeknya gaji pun tak bisa menutup semua kebutuhan keluarga. Oh ya, namaku Umaya, umur 35 tahun dengan satu anak yang masih kelas 5 SD. Sedang suamiku, Mas Asbi, umur 40 tahun, yang kini sudah berstatus sebagai pensiunan dari PNS. Oke, kembali ke cerita. Jadi setelah 3 tahun aku bekerja keras, kini usahaku mulai berkembang. Hampir tiap hari ada pesanan baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Untuk memperlancar usahaku, aku merekrut 2 orang pembantu tetap, sementara jika ada pesanan berskala besar, semacam catering untuk pesta atau hajatan, aku merekrut beberapa orang sesuai kebutuhan dengan upah menyesuaikan. Cuma yang jadi masalah itu, semua pembantuku itu wanita, sementara untuk pekerjaan yang butuh tenaga pria aku masih pikir-pikir. Bukan apa, selain gajinya lebih besar dari perempuan, juga susah cari orang yang bersedia. Sebab syaratnya selain orangnya rajin, juga harus masih yang muda, kuat tenaganya, karena harus angkat-angkat, bisa naik motor, dan juga bisa nyetir mobil. Tanya sana-sini kepada beberapa teman, sampai sekarang pun belum ada jawaban, sampai akhirnya aku menemukan ide untuk merekrut Arman. Arman itu ponakan suamiku yang tinggal di kampung. Saat aku bilang sama Mas Arbi tentang rencanaku itu, ia hanya manggut-manggut tanda menyetujuinya. Tak ingin buang waktu, aku pun langsung menghubungi Mbak Windy. Mbak Windy itu kakak perempuannya Mas Arbi, atau ibunya Arman. Gak apa-apa dek, yang penting Armannya mau, toh di rumah juga gak ada kerjaan, cuma daftar angkatan sudah 2 kali adik gagal terus. Kata Mbak Windy saat aku tanya lewat telepon. Aku pun bilang kalau minta disampaikan kepada Arman secepatnya. Karena 10 hari yang akan datang, ada catering hajatan untuk 2 tempat yang berbeda. Begitulah yang terjadi, sehari kemudian aku dapat jawaban dari Arman. Dia mau kerja sama aku, tapi harus dijemput, masalahnya belum pernah ke rumahku takutnya bisa tersesat nantinya. Manja banget si Ar, kan bisa naik travel toh, nanti bisa telepon kalau udah mau nyampe. Begitu kan kataku. Tapi tetap saja gak mau kalau gak dijemput, lantaran ayahnya yang melarang. Ceritanya, aku akhirnya yang ngalahi jemput Arman ke kampung naik travel. Sebab aku harus gercep, karena selain aku sudah sibuk, juga harus nyiapin segala sesuatunya untuk proyek besar yang akan datang. Singkatnya, aku sudah sampai di kampung. Mas Habil, ayah Arman bilang,
aku emang yang gak ngizinin dek, kecuali dijemput. Sebab aku gak tega kalau sendirian, dia itu gak pernah bepergian jauh. Aku iyain aja biar gak lama-lama buang waktu. Datang sore, jam 8 malam aku balik lagi bersama Arman. Kami duduk berdua saja di bangku belakang. Kupikir gak masalah kan duduk bersama ponakan sendiri. Sekalian bisa ngobrol dan ngomongin apa-apa yang mesti dikerjakan di rumah nanti. Tapi sejujurnya, aku sempat ada perasaan heran setelah melihat Arman dari jarak dekat. Beda dengan bayanganku 10 tahun yang lalu saat aku terakhir bertemu dengannya. Waktu itu ia masih kanak-kanak banget, dengan tampang anak kampungan. Tapi sekarang sudah tumbuh menjadi pemuda gagah, dengan perawakan yang atletis. Wajahnya yang ganteng dengan ditumbuhi kumis dan jenggot, pas banget menjadi bodyguardku. Itu kata batinku. Sikapnya yang pendiam, agak cuek, menjadikan laki-laki sempurna di mataku, mirip-mirip Mas Asbi waktu dulu. Tapi Arman emang lebih sangar dan berotot. Ngantuk ya Ar? Tanyaku membuka percakapan. Enggak kok Tan, kalau Tante ngantuk, tidur aja, biar aku yang jaganya. Ucapnya dengan suara yang bikin telinga terasa adem dan nyaman. Biasanya kalau di perjalanan gini Tante cepet ngantuk, mata pingin merem. Tambahku, iya Tan, karena Tante pasti sudah payah. Nyandar aja di pundakku Tan. Tawar Arman seperti tahu aja yang aku inginkan. Begitu setengah jam perjalanan, aku pun nyandarian kepala di pundaknya. Makdek, rasanya mantap banget. Mata yang kupikir bisa segera lelap itu, alah, malah pikiranku yang pergi kemana-mana. Jujur, aku hanya pura-pura merem. Sejujurnya aku tengah menikmati keindahan ini meski hanya dalam perasaanku saja. Dengan alasan jala bergelombang, biar dudukku gak ikut bergeser, tanganku pun hal lengan keharnya. Halusinasiku makin tinggi, teringat masa dulu saat masih berkeren, dan berharap 3 tahun dalam kekeringan ini akan ada siraman yang menyejukkan. Kendaraan makin laju dengan tenang, udara malam dari sela-sela jendela kaca makin berhembus halus, mataku masih saja belum terpejam, masih pingin merasakan indahnya halusinasi yang lama tak pernah kudapatkan. Aku tak bisa membohongi diri, sekali waktu aku emang masih pingin mengulangi indahnya berpadu dengan kehangaden. Dan ini kesempatan itu datang. Jadi aku tak akan menyia-nyiakan. Arman yang emang masih terjaga dengan tenang dan cueknya, sepertinya ia tak punya kepekaan rasa, kalau tantenya ini sebenarnya pingin dipeluk dengan hangatnya. Suasana sepi, penumpang udah tak ada satupun yang bicara, atau sekedar ngobrol, semua sudah pada gak mikirin apa-apa. Saat itulah Arman memindahkan tanganku, kupikir ia mau bergeser duduknya, tetapi dugaanku keliru. Ia telah membawa sebagian besar diriku ke atas belahan dada bidangnya. Aku sebenarnya kaget, tapi aku hanya diam dan manut saja. Aku justru menunggu, bagaimana ajan kelanjutannya. Cukup lama, ternyata Arman masih diam, gak ngelakuin apa-apa, sampai aku berpikir, kiranya Arman emang tak punya cukup keberanian untuk macem-macem, lantaran aku ini kan istri omnya, jadi pasti dia merasa takut dengan bayangan terburuknya. Tapi sungguh di luar prediksiku semula, saat aku hampir menunggu sia-sia itu, kurasakan ada BLAIAN lembut di kepala, dan berikutnya, ini bener-bener bikin merinding bulu huduksku, terasa ada hecufan yang jatuh di keeniingku. Laap, rasanya aku seperti mencelat dari bumi, dan pingin terbang mengejar bintang di angkasa. Terpaksa aku buka mata, kemudian sedikit mendongak ke atas,
Persis menatap mata elang yang begitu tajam bagai mengincar mengzeksanya, tapi aku malah tersenyum, seolah membuka kesempatan agar tak cukup sekali saja. Damai, bangga, dan bahagia langsung menyelimuti hati yang kering bagai di padang Sahara. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, yang kedua pun dilesakkannya, tapi bukan pada KENI melainkan langsung pada sasaran utamanya. Saking kagetku mungkin aku bisa pingsan, tapi aku tak berani bersuara, takut penumpang lain pada curiga. Jadi aku hanya diam ketika akhirnya Arman bisa meraih BBIR-ku seutuhnya. Alamak, aku mulai terbawa arus gelombang dahsyat di lautan tanpa batas, tapi aku tak mau hanya jadi batu karang yang dihempas tanpa henti. Aku juga mau jadi riak-riak yang terus mengiringi, mengimbangi tiap arus sebelum menjadi gelombang pasang hingga masuk ke pantai. Cukup kita bisa eksplore lebih lanjut saat tiba di Tumah nanti. Jangan biarkan hasratmu menguasai, kataku sembari ngambil nafas yang hampir hilang. Untungnya, menjelang pagi travel sudah hampir sampai rumahku. Kami cepat-cepat berbenah diri, jangan sampai ninggalin jejak sejengkal pun, sebab tak boleh ada yang mengerti apa yang sudah terjadi. Rumahku terasa lebih hidup lagi setelah Arman bekerja membantuku. Ada semangat hidup yang tumbuh kembali. Bukan saja usahaku makin lancar, suamiku makin ada perkembangan, juga di saat aku lelah ada yang mengobati. Arman yang pendiam itu menyimpan bara yang tinggi. Tak harus ekspresif tapi cukup agresif. Tenang langkahnya, tapi luar biasa efeknya. Dialah orang kedua yang bisa menghandle kebutuhanku, baik lahir maupun batinku. Sungguh, ini aku anggap pertolongan besar dalam hidupku. Aku bisa merawat suamiku dengan baik, tapi bisa juga ngerawat Arman tanpa ngecewakan. Menurutku, tak apa harus ngeluarin tambahan biaya buat merawat keduanya, asal hatiku bisa senang dan bahagia, daripada udah ngeluarin banyak biaya tapi hati kering dan nestapa. 2 tahun Arman membantuku, 2 tahun pula aku berada di 2 persimpangan. Sudah gak terhitung lagi cerita yang tercipta antara aku dan Arman. Aku mulai menyadari bahwa Arman juga harus punya dunianya sendiri, harus mikir masa depannya, dan tak boleh menghalangi semua harapannya. Keajaiban pun terjadi, saat Mas Asbi mulai bisa menggerakkan kakinya, dan mulai belajar lagi menjadi dirinya sendiri. Sementara Arman harus aku bebaskan mendapatkan jodohnya, Basri, pembantuku sendiri. Aku setuju saja ketika keduanya minta restu, sebab luar dalam sudah aku kenal keduanya. Bahkan aku sempat mergokin saling mengadu rasa, dan aku berpikir harus segera dinikahkan, sebelum terjadi apa-apa. Bersyukur banget aku bisa melewati cobaan terberat dalam hidupku, tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Meski aku telah berbuat kesalahan, tapi semua itu karena keadaan. Keadaan yang tak pernah aku rencanakan. Kiranya pintu taubatku masih dibukakan.